Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi tentang protoplasma. Dengan saya sendiri, Sabrina Latifah, Andini, dan teman saya, Juan Wijaya Rejekinta dan Zahra Nur Aziza. Yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Inti beserta isinya disebut nukleoplasma. Nukleus dibatasi sepasang membran. Nukleus berdiameter kurang lebih 3-5 mikrometer. Fungsi nukleus yaitu pusat koordinasi metabolisme pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan sintesis protein, dan juga menyimpan komponen genetik atau kromosom. Bagian-bagian inti sel. Secara umum, inti sel atau nukleus terdiri dari 4 bagian utama, yaitu pertama, selubung inti atau selaput inti. Selubung inti adalah selaput halus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung sekaligus pemisah dengan organel lainnya. Selubung inti sel memiliki celah kecil atau pori-pori yang menjadi tempat keluar masuknya molekul. Yang kedua ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung banyak protein dan zat lainnya, seperti mineral, DNA, dan RNA. Selain berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim, bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur inti sel. Yang ketiga ada nukleolus. Nukleolus adalah bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleolus tidak dilengkapi oleh membran atau selaput pelindung di bagian luarnya. Bagian ini memainkan peran penting dalam memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Yang terakhir adalah kromosom. Kromosom adalah struktur berupa benang halus yang terletak di dalam inti sel. Kromosom berisi skumpulan DNA yang menyimpan informasi genetik. Agar berfungsi dengan baik, DNA perlu dikombinasikan dengan protein. Kombinasi DNA dan protein ini di dalam kromosom disebut juga dengan kromatin. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi, serta sebagian besar tidak dimiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran, yaitu nukleus. Selanjutnya ada sitosol. Sitosol ini merupakan media cair yang terkandung di dalam sel. Sitosol adalah komponen dari sitoplasma. Sitoplasma termasuk sitosol. Semua organel dan isi cairan di dalam organel. Sitoplasma tidak termasuk nukleus. Komponen utama sitosol adalah air, juga mengandung ion terlarut, molekul kecil, dan protein. Sitosol tidak seragam di seluruh sel. Kompleks protein dan sitoskeleton memberinya struktur. Sitosol memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagian besar dari metabolisme, mangkut metabolit, dan terlibat dalam transduksi sinyal di dalam sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini tersusun atas setumpuk kantong pipi dari membran yang disebut sisterna. Organel ini biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Badan Golgi ini penting untuk sel-sel yang mengalami sekresi. Selulosa yang diekskresikan oleh sel tumbuhan untuk membentuk dinding sel sintesis terjadi pada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, fungsi dari badan Golgi ini membentuk tas atau vesikel sebagai alat untuk sekresi, membentuk lapisan plasma pada selaput vesikel yang akan dilepaskan menjadi bagian dari penyebaran plasma, dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini berbentuk elips. Nah, dia ini tersusun atas dua lapis membran, yaitu ada membran luar dan membran dalam. Nah, mitokondria ini banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan ATP dalam jumlah banyak. Contohnya itu kayak di dalam biji. Nah, struktur mitokondria ini terdiri atas membran luar, membran dalam, matriks yang berupa cairan bentuk gel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme, dan krista. Krista ini berupa lekukan-lekukan yang berfungsi untuk memperluas membran yang ada di dalam mitokondria. Nah, fungsi mitokondria ini yaitu pertama, sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yang kedua sebagai tempat terjadinya metabolisme asam lemak, sebagai biosintesis pirimidina, sebagai homeostatis kalsium, dan transduksi sinyal seluler. Selanjutnya, sebagai penghasil ATP. Mitokondria tersusun atas beberapa bagian, yaitu
membran bagian dalam, membran bagian luar, krista, dan juga matriks. Membran bagian dalam ini memiliki fungsi untuk membantu pembuatan ATP pada jaringan tubuh suatu organisme. Nah, sedangkan membran bagian luar berfungsi untuk membantu proses biosintesis jaringan tubuh suatu makhluk hidup. Nah, kalau krista ini ditunjukkan oleh bagian yang berupa lipatan-lipatan yang memiliki fungsi untuk membantu proses perluasan struktur pada membran yang berada di dalam selnya. Sedangkan matriks ini ditunjukkan oleh bagian yang berisi cairan seperti gel yang berada di membran bagian dalam dan berfungsi sebagai tempat terjadinya proses metabolisme. Nah, di dalam matriks ini juga tersebar ribosom. Selanjutnya ada mikrotubul. Nah, struktur mikrotubul ini tersusun atas, lurus, panjang, nah kosong di tengah, dan tersusun atas subunit protein berupa bola. Nah, mikrotubul ini biasanya terdapat saat mitosis dan meiosis, yaitu berupa benang-benang dari kumparan. Nah, letak mikrotubul ini tepatnya itu di sitoplasma dekat dinding yang sedang tumbuh serta pragmoplas saat telofase, yang berperan dalam pembentukan dinding baru. Nah, mikrotubul ini berperan dalam orientasi mikrofibril yang berkembang. Selanjutnya ada mikrobodi. Mikrobodi ini juga dapat disebut sebagai badan mikro. Nah, dia itu ukurannya 0,5 sampai 1,5 nanometer, tersusun atas membran tunggal dan terdiri atas dua macam, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom sendiri ini terletak di dalam daun berdampingan dengan kloroplas. Nah, dia itu selaputnya sangat permeabel dan di dalamnya itu ada enzim katalase. Peroksisom ini berperan dalam fotorespirasi. Selanjutnya ada glioksisom. Nah, glioksisom ini dia terletak di dalam biji. Di dalam glioksisom terdapat enzim-enzim yang berfungsi untuk menghasilkan asam lemak, yaitu asetil-CoA, yang berfungsi untuk sintetis asam suksinat dan dari asetil-CoA. Yang selanjutnya ada plastida. Pada plastida mengandung klorofil sehingga menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Memiliki membran luar dan membran dalam. Menjadi salah satu komponen untuk membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Terdapat pati dan memiliki warna atau pigmen. Fungsi dari plastida sendiri adalah yang pertama untuk fotosintesis, yang kedua untuk perubahan warna, yang ketiga untuk meningkatkan penyimpanan cadangan makanan, yang keempat penyimpanan makanan, yang kelima produksi asam amino dan protein, dan yang terakhir adalah tempat terjadinya reaksi terang. Berikut merupakan struktur anatomik dari kloroplas. Yang pertama ada membran luar. Membran luar kloroplas merupakan membran yang sangat permeabel. Artinya, membran ini dapat dilalui semua zat, baik cair maupun padat. Fungsi dari membran terluar sendiri adalah untuk mengatur keluar masuknya zat, baik cair ataupun padat. Yang kedua, ada ruang antar membran. Ruang antar membran merupakan bagian pembatas atau pemisah antar membran dalam dan membran luar kloroplas. Fungsi ruang antar membran adalah untuk memisahkan membran luar dan membran dalam. Ketebalan ruang antar membran ini berkisar 10 cm. Yang ketiga, ada membran dalam. Fungsi dari membran dalam adalah untuk membatas atau pemisah antara stroma dan sitosol. Yang keempat, ada stroma. Stroma merupakan bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Fungsi stroma sebagai tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis berupa amilum pati. Yang kelima, ada tilakoid. Tilakoid merupakan bagian membran dalam kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang dan berperan dalam menangkap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Yang keenam, ada granum. Granum merupakan kumpulan tilakoid bertumpuk mirip seperti uang logam. Fungsi dari granum sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang fotosintesis. Yang ketujuh, ada DNA plastida. DNA plastida merupakan gen pembawa sifat pada plastida tumbuhan. Fungsi DNA plastida adalah untuk replikasi kloroplas dan pembelahan sel kloroplas. Yang ke-8 ada ribosom. Ribosom merupakan bagian membran dalam yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang ke-9 ada plastoglobula. Plastoglobula merupakan senyawa kimia yang ada dalam kloroplas tumbuhan. Senyawa plastoglobula terdiri dari lipid berbentuk globul. Yang ke-10 ada amilum. Amilum atau pati merupakan produk hasil fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan berfotosintesis, lalu hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk pati atau amilum. Selanjutnya ada ribosom. Ciri-ciri dari ribosom adalah mampu memasukkan protein, memiliki bentuk seperti butiran kecil dengan diameter 20 hingga 22 nanometer, terdapat di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di sitoplasma.
merupakan organel terkecil dalam sel, terdapat pada seluruh sel hidup seperti tumbuhan, hewan, prokariotik, dan eukariotik. Fungsi dari ribosom sendiri adalah untuk tempat sintesis protein, mengatur dan menyediakan komponen yang dibutuhkan untuk sintesis protein, mengikat asam-asam amino pada sitoplasma, berperan penting dalam aktivitas metabolisme. Struktur ribosom. Terdapat dua bagian struktur penting dalam ribosom, yakni asam ribonukleat atau RNA dan protein. Struktur ribosom, RNA, dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka ragam antara satu sel dengan sel lain. Tingkat kecepatannya berkisar antara 40 second dan 60 second pada sel eukariotik di dalam tubuh manusia. Faktor ini membuat struktur ribosom dari setiap sel memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Ribosom memiliki dua komponen utama yang disebut subunit besar dan subunit kecil. Kedua unit ini datang bersamaan dengan ribosom saat ribosom siap membuat protein baru. Kedua subunit ini terdiri dari untaian RNA dan beragam protein. Huruf S dalam nama subunit adalah satuan ukuran dan singkatan unit, atau SIEVERT, sesuai nama penemunya. Satuan ini menunjukkan kecepatan pengendapan saat subunit disentrifugasi. Subunit besar berisi lokasi ikatan baru yang dibuat ketika membuat protein. Hal ini disebut 50S dalam sel prokariotik dan 60S dalam sel eukariotik. Subunit kecil nyatanya tidak terlalu kecil, hanya sedikit lebih kecil ketimbang subunit besar. Faktor ini berperan dalam aliran informasi saat proses sintesis protein. Hal ini disebut 50S dalam sel prokariotik dan 40S dalam sel eukariotik. Struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat pengikatan subunit kecil atau mRNA dan tiga tempat pengikatan tRNA dikenal dengan tempat A sebagai aminosil, P sebagai peptidil, dan E sebagai aksid yang ada di subunit besar. Tempat A yaitu tempat pengikatan tRNA aminoasil. Biasanya mengikat tRNA yang memiliki asam amino berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Ciri-ciri dari retikulum endoplasma yaitu strukturnya menyerupai kantung berlapis-lapis yang disebut cisternae, membentuk membran yang berlipat-lipat, terdiri dari area kasar dan area halus. Pada area kasar, permukaan membrannya ditempeli ribosom. Pada area halus, permukaan membrannya tidak ditempeli ribosom. Fungsinya sendiri yaitu untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkannya dari inti sel ke sitoplasma sebagai alat transportasi zat-zat dalam sel dan memodifikasi protein. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu area kasar dan area halus. Dengan ciri-ciri, area kasar memiliki bintik-bintik ribosom pada permukaan. Pada setiap lembaran area kasar dijumpai dua membran sel yang tersusun dan menjadi satu pada bagian tepi. Area halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom pada permukaan. Bentuknya mirip labirin, berupa lembaran membran sel yang dipisahkan sakulus. Yang terakhir ada severosom. Severosom hanya ada pada sel tumbuhan. Merupakan tubuh lipid yang dikelilingi membran, berbentuk bulat dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer. Berfungsi dalam sintesis lemak dan di dalamnya banyak ditemukan penyimpanan lemak. Sebagai intermedia atau penghubung pada sintesis lilin, kutin, dan berbagai senyawa penghasil kutin, dan suberin penyusun dinding sel tumbuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.